Baik. Oke, terima kasih Bu Ocha juga sudah siap nyimak. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini 15 April 2024 kita bertemu lagi di webinar. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Ibu Dwi Kartika. Ibu Dwi Kartika Fitri ini beliau adalah plant-based explorer, creative planner. Nah, ada juga di layarnya ya, kita bisa saksikan bersama environmental activist. Aktivis nih ya. Wah, oke. Oke, beliau juga termasuk lulusan dari jurusan arsitektur, kemudian desain interior, kemudian arsitek, desainer produk, macam-macam. Ya, beliau pernah menjadi eh, tim Proklim Dusun 2 ya di Kabupaten Bogor, kemudian pengurus Kampung Misuki, penasihat kelompok wanita tani, wakil ketua komunitas Hidrovikom for UKM, ketua umum Biowas Promik Indonesia, kemudian beliau juga founder Abon Cabe. Enak nih Abon Cabe nih. Kemudian ada desainer Up to You Creative, Creative Corner, kemudian founder roti, ini bacanya gimana ya Bu ya? Empiet Usaha lama sih itu. Vegan Bread ya, berarti praktisi vegan nih ya. Tuh. Baik, kemudian founder Esmi Gel, Esmi Jelly, Tempelicious. Oh, ini kreatif sekali ya, banyak yang diciptakan ini. Interior design, Empire Vegan Cookies, Moremonti, Moringa. Ini pengalaman usahanya juga ada owner Green Spot Kitchen, Burger Kribo. Wah, burgernya Kribo. Namanya aja udah menarik ya. Kemudian founder Groovy Energy Bites and Cookies, Green Terra Eco Green Interior dan Urban Garden, filosofi jamu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau tahu mengenai jamu, kita sudah tahu nih siapa yang perlu kita cari di sini. Kemudian ada founder Seroja Naturati, kemudian Green Terra Abiyudaya Indonesia. Maaf ya kalau saya salah salah baca ya Bu ya. Nanti boleh dikoreksi. Developer PT Utopia Nusantara Group. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang cari tanah-tanah, boleh nih hubungi Ibu Dwi. Dapat diskon hingga hari Senin terakhir. Betul. Oke. Ini ada founder Nutrimut juga, granola sehat. Wah, dengan 3 varian rasa nanti kita akan juga lihat. Nah, ini pembicara dan narasumber ini luar biasa ya. Beliau juga pernah banyak sekali menjadi narasumber. Ya, juga pernah jadi narasumber demo masak. Wah, di Mangga 2. Kemudian ini Vegan Vaganza, wah, talk show tema dapur hijau untuk ekonomi kreatif. Ini saya harus bacain satu-satu nih. Jadi kita tahu nih bahwa ini bukan orang kaleng-kaleng ya. Ini udah pakai drum gitu ya, bukan kaleng lagi. Oke, pangan lokal Fiesta, demo masak menu, mie glosor, bubur sagu durian, talk show YouTube channel Budaya Alam, Green Terra Eco Green, kelas probiotik microbe, mengapa plant-based diet kian ngetren. Nah, ini peluang inovasi produk vegan industri, sukses bisnis online dengan berani tampil di depan kamera, olah sampah organik 1 detik dengan Biowas Promik. Wah, ini liputannya juga banyak ya dari Net TV, Majalah Sedap, Trans 7, Green Spot Cafe, Pagi-pagi Net TV, liputan Coffee Break TV, Kompas TV, Net 10, liputan iPop Net TV. Wah, ini banyak nih. Wah, ini Bapak Ibu kalau lihat ini gambarnya keren-keren ya. Ini semua dibikin oleh Ibu Dwi. Saya barusan makan jadi lapar lagi nih. Aduh. Nah, ini semuanya vegan ya Bu ya, nggak ada Vegan. hewaninya ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ini. Jadi low saturated fat ya, jadi tidak banyak mengandung lemak-lemak. Wah, ini juga ada salad, Thousand Island. Ini semua bikin sendiri Bu resepnya. Buat sendiri, Pak. Iya, R&D sendiri, coba-coba sendiri. Wah, luar biasa ya. Wah, ini juga ada Nutrimut, granola, tambah probiotik. Wah, ini ada moringa, daun kelor ya Bu ya. Iya, kalau kelor sama teh telang. Oh, sama teh telangnya juga. Oh, butterfly pea tea ya, teh telang. Wah, terus ini juga ada
Ini kita sebutnya apa ya, teh racikan gitu ya? Teh racik, betul. Oke, teh racik. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah eh, bosan-bosan minum minuman tertentu, wah tinggal racik-racik sendiri seperti di sini nih. Wah ini demonya ramai banget ya. Ini event-eventnya juga. Wah ini rekaman-rekamannya ada di pagi-pagi sama Andre Taulani sama yang lain. Ini pengisi acara. Ini dengan di lingkungan PKK buat minuman kesehatan. Ini juga untuk zero waste. Nah, ini liputan media. Wow, luar biasa. Ini liputan-liputannya. Jengkol ini apa ya, Bu ya? Jengkol. Iya, maksudnya Eh, eh, Jengkol diolah jadi makan kekinian, jadi steak, jadi burger, jadi cilok, jadi somai, tapi dari jengkol. wah, orang yang takut jengkol jadinya nggak takut lagi nih sama jengkol. Bahkan nggak tahu kalau itu jengkol. Setelah makan nggak tahu begitu resto jengkol, kaget. Wah, 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 wah. Oke, oke. Ini memang R&D-nya kuat banget ini ya. Saya nggak Jadi tahu nih ikut biasanya lapar kalau Pak Cita. ya Jadi jadi ikut lapar. Iya benar Bu Bu, Desti. lapar 2 kali nih saya. Jadi kalau kalau R&D biasanya tuh gemuk-gemuk, ini kok nggak gemuk-gemuk ya kan dicicip-cicip terus ya. Gemuk Pak. Oke, ini narasumber talk show. Wah ini, aduh ini hidupnya jadi lebih bermakna ini ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya, banyak sekali karya-karya yang dihasilkan. Oke. Wah ini saya nggak sabar untuk memulai ini ya. Ini juga ada kegiatan-kegiatan edukasinya. Wah luar biasa. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung sambut aja Ibu Dwi Kartika Fitri. Silakan Ibu, dimulai Ibu. Ibu juga bisa share screen ya. Baik, terima kasih. Jelas Pak. Terlihat Jelas, jelas jelas. nggak? Jelas. Sudah kelihatan. Selamat malam semua. Ini kita akan langsung mulai aja ya. Saya sedikit membahas tentang bahwa Promik itu dapat dijadikan eh, tambahan untuk inovasi produk kita, baik di kuliner maupun di produk lain. Wih, ada suara-suara eh, intermezzo ya. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Mungkin sebagian udah tahu ya apa itu Promik, tapi mungkin ada yang belum tahu. Promik merupakan sari buah terfermentasi yang memiliki konsorsium mikroba probiotik. Itu baik banget untuk melengkapi mikrobioma di tubuh kita. Jadi, Promik merupakan pengembangan fermentasi dari umbi, buah-buahan, daun-daun yang digunakan. Jadi ini resep rahasia yang memang dibuat oleh pakarnya untuk menghasilkan cairan fermentasi yang berfungsi sebagai starter ya. Promik dapat diminum langsung atau dijadikan sebagai starter untuk membuat minum fermentasi Promik Juice Pro. Jadi kalau pakai Juice Pro otomatis lebih menghemat karena jadi lebih banyak sesuai kebutuhan kesehatan keluarga dan bios juga bisa untuk lingkungan. Nih, Promik ini dapat menghasilkan dua yaitu Juice Pro dan BioWash. Juice Pro itu digunakan sebagai minuman kesehatan, bisa juga langsung diminum ya, minum kesehatan, sebagai juga produk bisnis. Kalau Promik tadi dapat diminum langsung, dapat juga sebagai campuran untuk produk-produk kita. Jadi kalau saya nanti akan jelaskan juga untuk produk cookies yang tidak memerlukan tidak bisa banyak air, saya pakai Promiknya. Tapi untuk produk yang bisa menggunakan banyak cairan, saya bisa pakai Juice Pro, gitu ya. Jadi Promik dapat minum langsung, dapat dijadikan langsung sebagai tambahan untuk produk bisnis kita. Untuk Juice Pro bisa juga langsung dijual, dikemas dengan botol, di branding, kita jual, itu pun sudah punya nilai jual. Bisa juga dapat campuran untuk aneka produk, bisa campur puding, bisa campur minuman, bisa dicampur aneka kuliner lainnya. Oh, Untuk berarti bios, Bu Dwi
Berarti kalau Jus Pro ini di branding ini berarti tidak harus pakai nama Jus Pro ya, bisa pakai nama yang lain juga ya. Iya, nggak harus di Pro. Bisa bisa Promik. Jadi untuk produk ini bisa menggunakan Promik ataupun Jus Pro, tergantung Hmm. jenis produknya. Terus untuk BioWash-nya itu bisa, kalau BioWash ya, ini kita mungkin tidak bicara BioWash ini, tapi Promik dapat dijadikan BioWash, itu bisa menjadi home care, bisa pembersih rumah tangga, terus bisa untuk olah sampah. Mungkin teman-teman juga udah pada paham di sini, juga bisa dijadi produk bisnis, yaitu produk turunan BioWash, seperti pupuk, media tanam, dan bersih, dan lain-lain itu bisa juga memiliki nilai ekonomi. Gitu ya. Ya, oke. Ini sedikit cara buat jus pro, mungkin juga udah pada paham, tapi yang mungkin belum, ya ini sedikit mungkin coba saya bisa share ya. Ini cukup siapkan wadah 7-8 liter, terus isi air layak minum ya. Boleh air mineral, boleh air isi ulang, tapi yang penting layak untuk minum ya. Campurkan dengan 1 kilogram daging buah. Jadi ini 1 kilogram daging buah dimasukkan aja ke dalam air yang 5 liter tadi. Kemudian siapkan Promik yang 200 ml ya, botol kecil. Udah tinggal dicampur aja, mudah banget, nggak pakai anti gagal. Ya ini pembuatan jus pro sangat mudah. Buah bisa dipilih ya, sesuai selera. Untuk yang mungkin untuk yang pemula coba dulu 1 atau 2 jenis buah. Ditutup, dibiarkan selama 3 hari. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya 2 hari udah dilihat ada muncul jamur-jamur atau sudah ada rasa asam, itu sudah bisa diminum. Dikemas, siap dikonsumsi. Ada tabel saran buah yang mungkin nanti bisa dicek juga di website ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa dicek di website. Jadi sesuai dengan kesehatan yang diinginkan, target kesehatan yang diinginkan. Jadi kalau Budi sendiri biasanya Jus Pro namanya di label store apa? Kenapa, Pak? Oh, jelas. Nama label Jus Pro-nya. Kalau jus pro saya biasanya apanya pakai buahnya. Nama nama mereknya. Oh, saya Probio Natura Jus. Oh, Mobil Tapi Natura Jus ya. tapi itu rencana dulu saya mau buat bisnis, akhirnya sama sekali belum dibuat bisnis. Akhirnya berbagi semua Oh, yang dari zaman COVID, bener. oh, Sebenarnya baik-baik. awalnya saya memang kepengen itu jadi bisnis, tapi pas akhirnya karena COVID itu kan ternyata bermanfaat banget, saya bagi-bagi dan akhirnya ya udah belum belum dimulai lagi untuk menjadikan bisnis untuk Jus Pro-nya. Oh, baik-baik. Tapi namanya kan juga berarti nggak harus Jus Pro ya, tapi Probio Natura ataupun yang lain gitu ya. Boleh. Nama kebetulan juga saya juga nanya Bu Ivon, apakah diizinkan kita memakai brand sendiri? Silahkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kasih nama apa Jus Pro itu dengan nama apa diperbolehkan. Jadi Hmm. masing-masing punya brand. Itu tidak apa-apa. Dan itu kan Jadi emang lebih lebih kreatif ya Bu ya, brand betul. masing-masing ya. Botolnya pun mungkin dicari yang lebih unik atau desain stikernya atau dibuat menarik. Jadi orang nggak merasa ini minum obat gitu, seperti minuman segar Oh, lainnya. oke oke. Iya gitu. Baik. Lanjut lanjut Bu. Ini cara buat bios sebenarnya sama persis dengan jus pro, hanya airnya bisa air mentah aja, terus campurkan dengan kulit buah. Kalau tadi dagingnya, ini pakai kulit buahnya. Supaya kita bisa sekalian buat, saya biasanya tuh justru separuh-separuh nih. 1 botol itu bikin 2,5 liter, 2,5 liter. 2,5 liter jus pro, 2,5 liter biowash. Kulitnya saya masukin di sini, daging buahnya di sini. Ininya separuh-separuh, airnya 2,5 liter, 2,5 liter gitu. Jadi saya sekaligus udah dapat 2 jus pro dan biowash sekali buat. Sama didiamkan selama 3 hari, diangkat ampasnya dan cairannya siap digunakan. Hmm. Ini saya mulai dengan masuk dengan inovasi usaha dengan Promik. Jadi pengembangan produk Promik itu bisa ke banyak hal ya, tidak hanya untuk kayak dibuat minuman kesehatan aja, tidak hanya untuk dibikin jus pro atau biowash,
tapi itu bisa dikembangkan lagi sama teman-teman menjadi produk-produk yang akhirnya bisa memiliki nilai jual, nilai ekonomi, dan juga bisa mungkin menjadi suatu produk yang unik, yang bisa memiliki diferensiasi ya di sini ya. Jadi ketika makanan atau minuman ada embel-embel misalnya plus probiotik, itu langsung punya nilai tinggi, mahal gitu. Sedang kita tahu sendiri probiotik itu harganya kan mahal gitu ya. Jadi orang langsung kita bisa branding kita bisa meningkat. Itu salah satu keuntungannya. Selain itu untuk industri makanan, pengembangan produk Promik itu juga bagi saya yang saya akhirnya pilih itu karena dia bisa sebagai pengawet alami. Jadi saya sekaligus memakai Promik itu untuk pengawet alami. Itu sangat menguntungkan ya. Kita tidak perlu memakai pengawet kimia lagi. Pakai Promik saya yakin mampu memperpanjang umur produk gitu ya. Terus memiliki nilai kesehatan yang tadi dan bakteri Promik tidak mati dalam suhu tinggi maupun rendah. Jadi ketika di oven makanan dimasak itu tetap tidak mati bakterinya. Itu yang membuat saya memilih Promik untuk sebagian dari produk komposisi di produk saya gitu. Seperti untuk industri makanan, minuman pun sama sebagai pengawet alami, memiliki nilai kesehatan, memiliki cita rasa yang menyerupai soda. Itu ada di plusnya juga. Ketika kita bisa nge-mix rasa jus pro-nya yang enak, itu udah persis kayak soft drink, tapi sehat. Di mana biasanya orang begitu takut minum Sprite, maaf ya nggak boleh sebut nama, minum 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 soft drink yang ini itu yang akibatnya nggak baik. Kita punya soft drink alami, soft drink yang menyehatkan. Nah, itu luar biasa ya. Saya jadi wah ini kayaknya unik nih bisa apabila dipadu dengan usaha minuman saya gitu ya. Terus bakteri Promik tidak mati dalam suhu tinggi dan rendah. Jadi ketika udah saya tambahin es atau bahkan dipanaskan minumannya itu tetap ada bakterinya tetap bertahan hidup. Terus ternyata juga Promik itu bisa jadi bagian dari skincare. Cuman memang untuk skincare kita memerlukan penelitian dan uji coba yang lebih ini karena kaitannya dengan kulit wajah orang. Jadi hati-hati pemilihan buahnya mungkin. Kalau saya lebih percaya untuk skincare mungkin dengan Promik daripada misalnya kita udah olah lagi ya. Jadi Promik bisa buat spray wajah itu bisa dipakai. Atau kalau mau buat toner itu saya biasanya bikin pakai lemon dengan air matang. Walaupun itu sebutannya biowash ya karena dari kulit buah. Tapi saya buat dengan air matang itu nanti buat semprot wajah untuk bisa mungkin berkumur gitu. Jadi lebih ngerasa nyaman aja. Mungkin nggak, walaupun secara bakteri mati juga ya teman. Kalau kita mungkin secara kenyamanan untuk tubuh tuh saya lebih menyukai dengan air matang. Terus mungkin dengan kulit buah tertentu yang nggak semua nanas-nanas kita masukin gitu. Jadi lebih mungkin buahnya lemon, jeruk nipis yang aman gitu ya. Ini kayak Promik dapat murni dipakai dicampurin ke sabun mandi atau sebagai pengganti pasta gigi buat berkumur. Tapi nanti dibilas lagi ya supaya mungkin nggak asam. Itu bisa dipakai untuk body care. Terus untuk kalau yang produk pertanian ini kita turun dari biowash. Jadi sebenarnya sama aja dari Promik juga bisa jadi biowash, terus jadi produk pertanian seperti yang kita tahu ya, yang di Jonggol itu Kang Ale sudah membuat pupuk, media tanam, sudah bikin aneka pupuk cair, itu semua dari biowash, sumbernya dari Promik. Jadi kita bisa Budi, banget mohon maaf menghasilkan nih, ya. Kang Ale itu gimana ya ceritanya? Kang Ale itu siapa? Mungkin teman-teman pada Kang belum tahu. Kang Ale itu anggota komunitas kita. Beliau juga sebagai memiliki kebun edukasi di Jonggol yang bernama Cigadung Farm. Jadi kami support semua pengurus juga support untuk pengembangan produk dia. Di sini ada produk pupuk, produk media tanam juga karena ada kebunnya langsung seperti di Palembang Budi, walaupun ini versi kecilnya, tapi
inginnya bisa menduplikasi kebun Budi tapi di lokasi Jawa Barat gitu. Jadi pelan-pelan juga kami Oh, belajar supaya pengembangan kebunnya bisa seperti di sana. Jadi Kang Ale ini oh. juga salah satunya mengembangkan produk Promik tapi untuk biowasnya. Hmm. Jadi bisa banget teman-teman yang mungkin tertarik dengan pertanian, kepengen punya produk pertanian, dikembangkan, itu bisa dicoba. Karena sebenarnya udah Sudah pada juga sama bisa. Kang Ale ke lokasi ya? Iya, betul. Jadi Oke. bisa juga survei ke lokasi, lihat-lihat apa kebun di yang daerah Jawa Barat ya, yang dekat-dekat bisa lihat tempatnya Kang Ale. Nah, mungkin yang di daerah Sumatera bisa ke kebun Budi. Oh, Ya oke, baik, sebenarnya. baik. Nah, saya lanjut ya. Ya, silakan. Kenapa sih saya pilih Promik atau layak dikembangkan menjadi usaha? Ya, Promik itu kan juga merupakan cairan fermentasi yang berisi mikroba baik, dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Kita semua tahu ya. Setelah ya saya sendiri bukan sekedar bicara karena sudah membuktikan di tubuh saya sendiri, sudah di keluarga saya, teman-teman, saudara yang sudah mencoba Promik mampu meningkatkan kesehatan tubuh dan itu benar-benar sudah dibuktikan. Soal yang kedua, Promik memiliki sifat dapat memperpanjang masa pakai produk atau memiliki kemampuan sebagai pengawet alami. Itu salah satu juga alasan kenapa saya memakai Promik di salah satu di komposisi yang untuk produk saya yang kembangkan. Terus yang ketiga, produk pilih tambahkan Promik selain memiliki manfaat juga dia punya diferensiasi produk tadi. Jadi ketika oh ini plus probiotik loh atau ini bahkan ketika pupuk dengan plus fermentasi gitu, itu sudah beda. Jadi pupuk dengan fermentasi biowas gitu, itu udah punya nilai lebih. Jadi udah ada nilai plus dari produk yang tentunya bisa meningkatkan ini produk juga, branding produk dan harga bisa kita buat lebih bagus gitu ya. Nggak Jadi biasa, nggak diferensiasi standar. itu maksudnya beda sendiri gitu ya, Bu ya? Berbeda dengan produk biasanya. Ada nilai Oh, plusnya gitu ya. oke, Terus oke. selain itu, Promik juga bahannya alami, aman dikonsumsi, bahkan oleh bayi sekalipun ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan pemakaian Promik di produk kita apapun, kita masukkan Promik itu tidak akan menyebabkan ada efek yang tidak baik gitu loh. Jadi saya kenapa produk turunan Promik layak dikembangkan menjadi usaha dan mungkin teman-teman di sini juga supaya tergerak juga nih. Wah, apa ya yang mungkin selama ini biasa dibuat di rumah, misalnya bisa bikin risol atau bisa bikin kue, bisa bikin cake atau apa, tinggal tambahin aja Promik sedikit. Udah jadi plus probiotik. Seperti itu ya. Ini kalau untuk saya produk saya sendiri, saya kebetulan lagi berjalan ini dua produk Nuti itu sebenarnya merupakan kemitraan usaha seperti franchise ya, teh kekinian. Tapi saya tetap mengusung nilai sehat di sini dalam arti ada bunga telangnya, ada teh kelornya, terus ada apa probiotiknya gitu. Jadi nggak sekedar cuman teh biasa. Walaupun ini tehnya ini saya racik juga dari berdasarkan teh Solo. Jadi waskitel, wangi, seger, legi, kental. Jadi kekentalan tehnya itu benar-benar diracik dan saya R&D dulu gitu loh untuk mendapatkan rasa teh yang enak. Nah, ini baru nanti dikembangkan turunannya dari teh itu apa? Karena kalau jual hanya teh akan susah di pasaran head to head dengan teh Solo yang sudah sangat menjamur banyak sekali setiap mungkin 100 meter ada teh Solo, teh Solo, teh Solo. Kalau kita Hmm. memiliki suatu produk yang berbeda atau jadi kita jangan head to head sama mereka gitu. Kita tetap jualan minuman tapi ada nilai bedanya. Sama Hmm. sama Nutrimut ini kalau ini saya lebih ke makanan snack ya, snack sehat yang vegan juga terus juga tetap mengusung ada sehatnya dari ada kelornya. Saya itu pecinta kelor, jadi setiap produk saya pasti ada kelornya sampai anak saya, Mama tuh kelor banget sih. Karena emang kayak
apapun tuh saya masukin ada kelor gitu karena memang saya tahu manfaat moringa atau kelor itu luar biasa ya untuk kesehatan. Ya ini. Kalau untuk Nuti ini saya bikin 2 jenis kemitraan, ada yang versi ini untuk bazar sekitar 5 jutaan, itu bisa portable, terus udah mendapatkan semua bahan baku, alat sampai sealer, semua udah lengkap, tinggal siap jualan. Sama untuk paket kontainer 13 jutaan. Ini juga udah, kalau ini bisa di dalam orangnya, dan ini juga udah saya desain dan saya buat tahan tidak panas, udah ada insulasi panas di dalamnya. Jadi udah saya pikirkan sampai dindingnya supaya nggak panas seperti apa, udah insulasi seperti itu. Ini lebih lengkap dan minuman lebih lengkap ini dibanding ini. Kalau ini bisa dilipat mungkin untuk bazar-bazar yang pengen jualan di ketika ada nggak terus menerus ya. Ada bazar sekolah atau bazar di ini kita tinggal buka jualan atau ada Car Free Day kayak gitu. Ini cocok seperti itu. Dan saya ada 3 series sebenarnya. Ada Hmm. eh, T series itu lebih cuman moringa sama teh original. Itu memang tanpa campuran, hanya itu. Tapi untuk yang ada Probio series, ini saya menggunakan Jus Pro. Jus Hmm. Pro-nya itu juga 100 mili, lumayan banyak. Tapi saya pakai jus pro-nya yang warna bening ya. Jadi saya buatnya memang hanya dari nanas, pisang, yang warnanya tidak menimbulkan warna merah ya untuk ini karena nanti takut merubah warna dari minumannya. Ini seperti leci tea 100 mili, ini kan 16 oz itu sekitar 400 milian ya. Itu 100 milinya tuh jus pro. Tetap ada Oh. tetap ada gulanya. Saya memang masih pakai air gula karena ini kan untuk konsumsi umum ya. Kecuali orang minta Hmm. less sugar ya oke bisa gitu ya. Terus lemon tea juga sama, saya tambahkan jus pro. Magic Purple Tea ini dari bunga telang dan lemon. Ini mungkin juga banyak yang udah tahu ya. Ketika bunga telang dikasih lemon itu jadi ungu, biru dikasih lemon jadi ungu. Ini sangat menarik dan lumayan banyak orang yang tertarik untuk membeli. Sama mango jelly ini dengan sirup mangga ditambahkan jellynya, ditambahkan jus pro. Jadi rasa-rasa seger dari sodanya itu dari jus pro. Jadi kita merasakan kayak kita minum soda seger, tapi sebenarnya bukan soda. Seperti itu ya. Iya, biasanya kalau soda-soda itu dari karbon dioksida ya Bu ya, CO2 ya. Betul, dan itu kan banyak ya katanya nggak sehat lah ya, bisa untuk ke ginjalnya nggak bagus, untuk lambung segala macam kalau untuk soda. Tapi kalau untuk jus pro aman. Ini Alami saya muncul sedikit sendiri ya. betul bikin soda-soda alami. Iya, iya. Nah, ini saya coba kasih resep yang Magic Purple. Ini sebenarnya seduhan bunga telang kering ya, diseduh aja, dipisahkan. Saya emang nggak difermentasi langsung di jus pro-nya. Saya seduh bunga telangnya, silahkan siapkan jus pro 100 mili, saya tambahkan sirup vanila. Karena memang rasa telang itu ya kalau saya sih doyan-doyan aja nggak ada masalah. Tapi untuk lidah umum kita harus menambahkan satu rasa yang enak gitu. Karena dengan gula aja dengan itu masih kurang mantep gitu. Orang mungkin Hmm. cuman ini kayak minuman obat lah gitu. Tapi ketika saya tambahin sirup vanila itu udah langsung wah oke enak gitu. Kan saya biasanya Oh. sebelum sebelum keluarin produk tuh saya kan tes-tes, ayo cobain gitu. Dan biasanya pendapatnya, oh bunga telang mah nggak enak, bukan nggak enak sih, kayak rasanya ada langu-langu bunga ya. Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi untuk umum tuh kita harus perhatikan juga. Jadi ini kayak seduh bunga telang sampai jadi biru, terus siapkan gelas, masukkan es batu, sirup vanila, terus jus pro. Terus tambahin lagi seduhan bunga telang tadi, terus kasih perasan lemon. Yang biru langsung menjadi ungu. Cantik banget Hmm. warnanya. Nah, jadi ini juga ide usaha yang mungkin teman-teman bisa buat dibotolin, nanti dikasih brand label, itu dipasarkan ya minimal orang-orang terdekat, lingkungan atau GoFood itu masih oke. Jadi kita nggak memerlukan PIRT ketika penjualan itu langsung ya. Tapi kalau kita sudah
dikemas itu nanti perlu BPOM. Apalagi minuman itu kan nggak bisa PYRT, harus BPOM. Nah itu agak sulit. Jadi mendingan kita jual siap saji, tapi dibotolin boleh, pakai gelas kapsiler boleh gitu. Lewat GoFood atau Shopee Food atau apa itu potensial saat ini. Harganya berapa ya Bu ya kalau biasa gelas ini? Saya hanya jual sekitar 6 ribuan, Pak. 6.000 aja. Iya, Lebih emang murah dari boba-boba ya. tehnya aja cuma 4 ribu. Boleh kalau Oh, mau jual 3 ribu pun masih ada untung, cuman kan kasihan nanti untungnya tipis yang mitranya. Jadi sebenarnya modalnya itu nggak mahal gitu ya. Jadi eh, bisnis minuman itu sebenarnya bisnis yang sangat menguntungkan karena bisa untung 100%. iya iya Dengan iya. modal es batu, lemon gitu kan. Itu sebenarnya kan nggak lemon pun bisa coba yang beli yang botolan yang cair, tinggal sedikit aja aroma nanti potongan lemon satu dimasukkan supaya cantik gitu. Itu sangat potensial ini untuk bisnis. Ini bisa dijual sampai 10 ribu, itu pun masih oke. Iya iya Kalau iya. maunya. Ini kurang lebih ini kalau untuk resep Magic Purple Tea. Keren-kerenan aja namanya Pak. Bahasa Inggris kan biar bisa jadi Iya, lebih menarik Bu kalau bahasa Inggris. ketimbang teh bunga telang gitu. Ya, atau teh ungu itu aduh, nyebutnya aja udah susah. Padahal teh bunga telang ya. Tapi kita juga Iya tahu iya. manfaatnya bunga telang itu kan bagus antioksidan juga, terus juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi minuman segar, enak, tapi ada manfaatnya. Iya iya Gitu iya. ya. Wah, luar biasa. Nah, Oke. ini ada lychee tea, lemon tea, magic purple tea, sama mango jelly tea. Ini 6 gelas 60 saya menggunakan 100 mili. Jadi udah kita bisa tuh klaim ini minuman plus probiotik. Jadi udah probiotik Nice. kan sama aja 100 mili itu kan lumayan kalau untuk probiotik. Iya iya. Iya, sudah masuk ke dalam tubuh setiap minum 1 gelas kan kesehatannya wah perasaan juga wah saya udah minum sehat nih. Ya, Iya. jadi seperti itu ya kalau untuk Pulang Nutri. tuh gampang tidur lah. Iya, betul. Kalau yang berikutnya saya juga ada usaha untuk snack. Ini kalau granola ini sebenarnya dari oat utuh dicampur biji-bijian. Ini juga ada eh, varian moringanya. Dibilang saya cinta banget sama moringa gitu. Itu ada almond, ada biji bunga matahari, ada biji labu, terus ada mede. Ini saya mix semua. Ketika adonan basahnya dicampur kering itu saya campur dengan 20 mili itu apa Promik. Ini saya pakai Promik. Jadi Hmm. dua dua tutup botol Promik itu di adonan kan saya ada pakai sari kurma. Itu saya bantu cairkan di situ baru diaduk rata baru dipanggang. Jadi kalau granola dipanggang ya. Jadi setelah di mix semua dipanggang itu saya taruh di pas adonannya masih basah baru dipanggang promiknya. Kalau untuk cookies juga sama, ketika masih dalam adonan itu di mix di awal kalau saya habis dari eh, apa butter vegan gitu, baru pas ini saya masukin eh, ini juga sedikit kalau cookies karena kalau basah nanti jadinya nggak bisa kering. Jadi Hmm. hati-hati juga kalau untuk cookies dan banyak-banyak makanya saya pakainya Promik bukan Jus Pro gitu ya. Nah ini udah benar-benar kumpulan sehat ya kalau dipikir ya. Udah ada Superfood ya Bu ya ini ya. ya ada gerombolan sehat semua nih. Ada oatnya, ada sunflower seed, goji berry, dried cranberry, terus ada pumpkin seednya, almondnya, terus ada sari kurma, tambah lagi promik. Bayangin gimana nggak mantep nih untuk yang ini malah varian granola moringa ini tambah lagi dengan moringa dengan ekstrak kelor gitu. Jadi ya kita snack bisa untuk diet, bisa untuk ya cemilan tapi nggak takut timbangannya ke kanan itu buat ngemil-ngemil gitu. Ini bisa. Ini juga bisa buat topping smoothies. Kita bikin jus buah di toppingnya dikasih ini juga bisa. Oh Ini iya iya. makanya saya dari awal kepikiran ini harus sehat, terus juga bermanfaat, terus dipilih dari bahan-bahan yang memang
sehat semua, termasuk promiknya tadi, gitu ya. Nah, ini untuk cookiesnya juga semua saya pakai itu plus promik di adonannya. Ini Oh, saya ada 5 varian. Kebetulan ini memang ini edisi Lebaran kemarin. Ya, alhamdulillah eh, rame banget pesanannya. Ya, mungkin juga orang sekarang sudah mulai peduli sehat. Jadi kita hmm. juga jangan khawatir ya sekarang untuk buat produk-produk kesehatan yang memang ada segmentasi itu yang memang ini walaupun cookiesnya vegan tapi nggak yang beli nggak yang vegan ya. Oke, oke. Nah, ini tadi juga granola tadi cuman dibuat baik jadi dibentuk-bentuk itu juga pakai promik juga. Kalau ini dengan coklat. Terus ini cookies ini vanilla, ini coklat. Ada moringa juga sih cookiesnya. Nah, ini kemarin untuk hampers lebaran ini ya lumayan dalam 2 minggu saya ngerjain 200 lebih toples. Oh, luar biasa. Pesanannya ya saya kerjakan diri sama anak berdua. Saya juga nggak ngira tadinya orang cuman kayak iseng Ramadan mau mau bikin sesuatu deh buat ini. Ini ternyata peminatnya banyak gitu. Jadi saya pikir bisa juga karena ada plus probiotik. Terus Hmm. jadi orang menilai ini beda gitu loh. Lebih healthy, terus juga low fat juga. Ternyata saya nggak mungkin head to head dengan produk cookies atau makanan kue kering yang dengan full butter, telur, susu. Itu saya nggak bisa bersaing dengan mereka, baik dengan rasa ataupun apa ya, karena memang berbeda ya dengan bahan baku. Cuman kita punya kelebihan adalah ya ini ringan, tidak low fat gitu ya. Terus juga bahan-bahannya juga alami, jadi tidak kayak pengawet gitu. Lebih kayak gitu sih. Ya kesimpulannya gini Pak, potensial dikembangkan. Jadi teman-teman yang bisa masak atau punya produk tertentu yang tinggal nambahin aja deh Promik atau Jus Pro. Jadi dia dapat meningkatkan lebih branding produknya, bisa dapat lebih meningkatkan apa manfaatnya bagi produk tersebut. Jadi saran saya ciptakan produk kreatif dengan memanfaatkan Promik, Jus Pro maupun BioWash kalau untuk produk pertanian. Seperti itu, Pak. Ini Wah, kalau luar biasa. ini juga saya ada di Tokopedia Nutrimut Official. Kalau mau lihat silahkan di order. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol bisnis ya bisa juga. Kalau misalnya teman-teman pengen bisnis ini atau butuh konsultasi branding atau apa, saya juga insya Allah bisa bantu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ibu jangan jangan dihilangkan dulu, Bu, slide-nya, Bu. Oh, sorry, sorry. Boleh dimunculkan slide-nya lagi? Iya. Oh, Itu ada teman-teman yang nanya di chat itu nomor kontak atau nama nama link ini ya. marketplace-nya yang terakhir. Nutrimut Official aja. Ya, Bapak Ibu yang mau pesen bisa ke Tokopedia Nutrimut Official. Official. Jadi di sana khusus yang makanan kering Ibu ya. Yang makanan kering sih. Ini kalau untuk mau yang kemitraan atau itu bisa hubungin saya aja. Oh iya, Itu. nomor teleponnya ada di sana ya. Nah, tapi 0813. Mhm. silahkan di screenshot. Kalau yang ya mau mau diskusi-diskusi juga boleh, mau punya produk atau apa, ya saya coba bantu. Bisa saya bantu, saya bantu. Saya Iya, senang iya, ya. bantu-bantu teman-teman UMKM juga yang pada punya produk dari nol gitu, yang mungkin mereka memiliki kemampuan memasak tapi tidak ada kemampuan untuk nge-branding. Jadi Hmm. saya juga sering ngebantu teman-teman gimana untuk bisa itu barang atau produk layak untuk dipasarkan gitu. Oke, oke, Gitu. oke. Kak, saya udah coba Saya, kue lebarannya enak sekali. Terima kasih Bu Tini. Dan ketagihan dan nggak ngerasa dosa gitu karena semua bahannya super. Bahan-bahan premium semua. iya, 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 iya. Nomor kontaknya 0813 8013 5133.
Ya, Ya, Ibu Dwi silakan. Kartika. Ya, nanti yang mau tanya-tanya di luar webinar ini boleh. Saya coba bacakan yang di chatting ya. Kira-kira ada pertanyaan di sini. Bu Dwi, Ya, ini ada iya. yang tanya nih. Jus Pro mengandung alkohol walau sedikit. Apakah jika kita minum jus Pro setiap hari, kandungan alkohol tersebut tidak bahaya bagi kesehatan tubuh? Gimana, Bu? Enggak sih, saya sudah buktikan bahkan saya bisa minum 500 mili sampai 1 liter sehari. Nggak pernah apa mabok atau apa, justru malah fit. Saya juga heran. Kalau saya habis minum jus pro itu keringetan tubuh tuh segar. Padahal tadinya kayak agak gerges-gerges meriang gitu ya. Saya cukup minum jus pro agak banyak aja geleg-geleg. Saya emang nggak pernah pakai takaran. Tapi emang saya jus pro saya ngerasa Oke. udah bikin yang enak ya. Jadi emang saya bikin rasa yang saya udah serak ya udah minumnya mudah jadinya. Seperti itu sih. Oh, oke, oke. Berarti kejawab ya, Bu Putri. Nggak apa-apa. Ha. Jadi nggak ada masalah. Baik, baik. Kemudian dari Levi, apakah bunga telang segar bisa digunakan? Ini kayak waktu Bisa. mau bikin minuman ya. Bisa. Saya juga waktu awalnya saya juga punya pohon bunga telang. Jadi saya ambil yang segar aja. Cuman kan memang kalau untuk usaha seperti ini akan susah ya. Jadi kita nanti kan untuk mitra-mitra di gerobak atau di booth itu kan otomatis harus yang kering supaya awet. Ready. Ready. Dan itu kalau yang basah pun sama aja kok. Cuman diseduh aja dengan air mendidih. Nanti keluar sampai biru. Udah tinggal mix dengan ya rasa kesukaan lah. Boleh pakai sirup atau yang suka madu atau apa boleh. Baik, baik. Kemudian ini dari Wati. Promik jika dipanaskan apakah tidak merusak probiotiknya, Bu? Tidak. Justru kenapa saya pakai produk Promik untuk komposisi produk saya itu adalah bakterinya tidak mati dalam kondisi panas dan dingin. Sudah terbukti. Ya mungkin Pak Juta sendiri pernah uji ya dalam arti di sini ketika sudah dipanaskan itu tetap bekerja masih setelah dingin dia bisa fermentasi lagi berarti tidak mati bakterinya itu sudah Iya, iya. diujikan. Ya, Baik. sebelum dilanjutkan Pak Juta, Iya, iya, tadi silakan. ya terkait dengan panas ya, kita sudah dari Pak Juta, Bu Ipon memang sudah sering menyampaikan bahwa probiotik tidak mati pada saat suhu tinggi. Tadi cookiesnya Bu Dwi kan di open ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan waktu itu pas ada kita event kecil gitu ya Bu. Itu kalau dicampur kepada makanan biar sehat, seperti Ibu sampaikan bisa mulai dari makanan sehari-hari, misalnya masak nasi dikasih 1 tutup, Promik atau kalau nggak ada jus pro ya ada promiknya nggak apa-apa. Ke sayur juga silahkan membuat, kalau menurut saya sih membuat legit ya atau eco ya kalau bahasa Betul, Jawa betul, ya. betul. Eco. Jadi dikasih minuman kita, teh atau kopi, semua sudah saya coba tadi, telang apa semua sudah saya coba. Ini tamu misalnya ini minum kopi yang masih asli, kasih itu minum dulu baru nanti saya kasih 1 sendok, aduk lagi. Memang asik ya, lebih hebat ya. Nah, ini ada pertanyaannya, kalau yang di eh, open ya, yang di open tadi, terus hidupnya dia lagi kan kita makan nih, kita kan berani label itu bahwa itu makanan sehat, itu healthy cookies misalnya ya. Itu pakai jawaban apa yang paling tepat ya yang sudah disampaikan Bu Kartika, Bu Dwi Kartika kepada masyarakat apabila ada pertanyaan itu tidak mati terus gimana gitu kan loh. Yang terutama yang di open, kalau hanya yang diseduh mungkin tidak terlalu panas banget ya, kopi teh diseduh, teh telang diseduh, masukin itu kan. Tapi kalau yang di open kan dari adonan yang ini jadi kering, bahkan bisa bertahan berapa lama gitu kan. Apa yang paling tepat selama ini disampaikan Ibu Dwi kepada masyarakat yang bertanya?
Sebenarnya itu sudah kayak uji empiris ya. Kita memang belum melakukan penelitian secara resmi, tapi sudah ada uji empiris dalam arti ketika kita membuat produk makanan atau apapun dengan menggunakan itu, dia terasa lebih awet, lebih tahan lama. Yang mungkin sebelumnya nggak pakai itu eh, daya tahannya hanya sekian, ketika setelah pakai itu dia lebih lama. Jadi kita gunakan ini memang masih penelitiannya lebih ke empiris ya dengan penelitian belum penelitian secara ini mungkin nanti kalau ada budget yang besar kita bisa melakukan uji coba secara lebih mendalam. Tapi kan kayaknya sayang ya kita untuk itu mendingan buat pengembangan yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita jawab saja lebih ya empiris tadi kita berdasarkan apa yang sudah kita alami, yang kita sudah jalankan sendiri dan itu keawetan itu lebih awet. Seperti kayak bikin bayam aja kita lebih lama hijaunya ketimbang tidak pakai promik atau nasi nggak cepet basi itu ya. Nasi pun lama loh dimasak itu cukup lama di Magicom dengan suhu tinggi. Jadi bukan sebentar itu tinggi juga. Malah kalau cookies itu kan 150 saya kalau cookies nggak terlalu tinggi. Bukan kayak cake. Cake aja nggak apa-apa dan itu biasanya lebih. Kalau saya juga udah uji cobanya sih lebih ke ini ya, yang granola. Kalau yang cookies memang ini produk saya yang Lebaran ini saya masih simpan ini di toples sampai 3 bulan ke depan bagaimana atau Jadi 5 bisa bulan. ini ya, bisa dikirim ke Semarang sebagian ya. Boleh, Bu. Kalau yang granola itu sudah terbukti. Jadi sudah sekian lama saya buka benar-benar tidak ada perubahan, masih masih renyah, masih apa rasa tidak berubah walaupun sudah sekian lama emang saya simpan. Udah kira-kira mungkin 6 bulan lalu apa itu masih bagus. Gitu sih. Oh gitu ya. Oke deh, oke. Makasih, Bu. Terima kasih Bu Dwi. Baik. Jangan lupa Bu, langsung nanti di WhatsApp, dipesan ya. Udah saya upsat tuh udah Sudah ada ya. di WA itu Siap. pesan, tinggal nomor Baik, rekeningnya aja nanti kirim ke Baik, sini. makasih, Bu. Kita ikut baik. apakan dulu baru memasarkan kan gitu kan. Siap. Nah, oke. Iya, sip, sip, sip. Saya baca lagi yang ada di chat dari Wati. Kalau mau pesan produknya bisa minta linknya Bu. Oh, bisa nanti langsung ke Tokopedia, Nutrimart Official, atau enggak ada nomor kontaknya di layar. Nanti boleh dicatat Ibu Iya, Wati. boleh ya. Kemudian Ibu Dewi, nanti bisa minta rekamannya kah? Nah, nanti kita akan coba upload ke YouTube ya. Baik, kemudian di komplek kami dari Bu Puji. Di komplek kami ada kebun bunga toga, ada bawang dayak, kumis kucing, lavender. Nah, itu kalau mau diolah jadi apa, Bu? Bu Dewi, Bu Dwi. Wah, Bisa ini itu bisa kita kalau lavender bisa seperti minuman juga bisa. Kalau kayak yang bawang dayak itu mungkin lebih ke herbal ya. Kita buat kering atau dibuat beberapa. Sekarang ada jus bawang putih itu dimix sama lemon sama jahe sama itu obat penyebab jantung. Jadi memang kita harus gali juga ya, gali tentang herbal itu fungsinya apa, kita bisa jadi produk apa. Nggak mesti harus jadi produk enak, bisa juga jadi obat kan. Kita kemas, kita buat. Saya pun juga punya produk waktu itu ya waktu COVID itu Immunoti itu istrinya ya jahe, kunyit, serai, temulawak, eh, ya pokoknya semua yang untuk imunitas kayu manis itu saya buat kering, kering dan berupa apa? Saya masih utuhan gitu, jadi tinggal diseduh. Itu pun bisa potensial. Jadi sebenarnya gali aja dari itu browsing-browsing ya saya juga masih browsing-browsing cari resep juga saya juga belajar herbal medicine class juga sama dokter Prapti. Jadi belajar sedikit-sedikit juga tentang eh, cara pencampuran herbal tadi supaya nggak juga salah juga kan nanti Kak. Yang ini nggak boleh sama ini atau dosisnya tubuh tuh berapa gitu seperti itu sih. Jadi nanti nanti kalau kalau ada banyak yang peminatnya, kita buat kelas khusus nih, kelas berbayar untuk yang racikan-racikan ya Bu Dwi ya. Kemarin waktu itu boleh. Bu Dwi ada sempat kerja sama. Kita kolaborasi Bu ya bikin yang jamu-jamu apa ya waktu itu Nah, ya pada saat COVID ya. nah itu imunoti sama ada
Seroja Natura itu buat pelangsing Seroja Natura itu. Jadi alami ya. Itu kalau saya itu ambil dari resep Ayurveda India. Ya, itu ada bahan-bahan yang saya baru pertama dengar itu waktu itu. Iya, Ini bahannya luar biasa. Itu acara khusus ya, nanti kita bahas. boleh. Teman-teman kalau yang mau langsung tanya open mic juga boleh ya, tidak harus lewat chatting ya. Saya lanjutkan di chatting. Dari Bu Retno, campuran buah apa aja sehingga jus pro-nya berasa enak? Kalau pakai jambu merah, baunya keras ya. Nah, menurut pengalaman Ibu, yang enak tuh jus pro-nya tuh campuran buah apa, Bu? Saya suka pisang, tapi pisangnya terlalu banyak juga. Biasanya sodanya lebih banyak. Apel, anggur, terus ada nanasnya. Saya emang suka mix banyak ya, terutama saya selalu suka nanas. Saya pasti banyak ada nanasnya. Terus kalau untuk supaya nggak terlalu asam, bisa tambahkan misalnya minum buah yang tidak terlalu manis. Bisa pir, bisa kolang-kaling. Intinya buat menetralin supaya nggak terlalu asam. Kalau pisang juga jangan terlalu matang itu biasanya langsung sodanya tinggi sekali. Jadi kayak asamnya lumayan sama kurma. Kalau kurma seperti Bu Erna sarankan itu masukkan di hari ketiga. Jadi kedua baru masukin. Jadi nggak terlalu membuat asam dan itu bisa dimakan kurmanya. Jadi kayak Hmm. eh, minuman nabis ya kalau itu istilahnya dari kurma, sari kurma yang rendaman kurma. Oke, Kalau mau infus nambah. water kurma ya. Ya, infus water kurma. Tapi biasanya terakhir dimasukin jangan dari awal karena itu buat asam. Jadi enak nanas, pisang, anggur. Kayaknya sih tetap selera ya. Jadi dicoba sendiri. Jangan buah. Emang kalau buah jambu air kurang enak. Oke, oke, Mm. oke. Baik. Nah, ini Yuliana, bahan apa yang tidak boleh dicampur promik, Pak Juta? Wah, iya. Bahan Aduh, apa yang nggak boleh dicampur promik ya? Budi, Budi biasa ada pantangan nggak, Bu? nggak ada sih. Saya ini aja bahkan karena saya anggap tuh promik itu kayak minum jus aja. Jadi kadang ya udah habis apa ya? Saya pernah minum misalnya jahe kunyit terus habis saya minum promik ya minum-minum aja nggak apa-apa. Saya malah kalau dicampur itu kadang kalau jamu dicampur promik itu jadi malah nggak nyaman. Saya biasanya minum jamu aja, nanti baru minum glek-glek promik. Kan kecampur di dalam. Fermentasi di dalam ya, Bu ya. Ya betul. Iya, iya. Iya, Bu Yuliana, jadi semuanya boleh. Tidak ada yang tidak boleh dicampur. Oke, durian boleh nggak? Durian boleh. Cuman Itu aromanya rasanya mungkin gasnya agak kuat aja. ya. Ya, jadi boleh-boleh. Durian juga boleh. Saya juga pernah buat yang durian. Oke-oke aja. Tapi tergantung selera. Seperti kata Bu Dwi, tergantung selera. Boleh dicoba nanti pakai duriannya. Tapi ya tetap asem. Mau semanis apapun duriannya, Iya. jus pro-nya tetap asem ya. Baik, ini ada dari Bu Rahmawati. Kalau pakai belimbing wuluh gimana? Pernah coba nggak, Bu? Sebenarnya kalau asam tuh nggak bukan jadi tambah asam nggak juga. Justru yang manis yang bikin asam. Jadi nggak apa-apa. Oke aja. Cuma nanti imbangin aja ada buah manisnya, ada buah tawarnya. Tawar tuh bisa ya pir tadi, bengkoang atau apa yang sifatnya ngenetralisin asamnya tadi. Hmm. Kolang-kaling gitu bisa. Buah naga pun termasuk yang menetral karena buah naga itu nggak ada rasanya kan tawar ya. Itu buah naga. Oh ya saya tambahkan tadi ada buah naga karena rasa warnanya juga cantik. Terus ada merah-merahnya gitu. Itu pasti ada buah naga saya biasanya. Iya, iya. Baik. Ini saya baru lihat nih, mohon maaf nih. Ada Pak Agung Nugroho, ada angkat tangan ya, Pak? Ini dari tadi angkat tangan atau barusan ini? Pak Agung Nugroho ada yang mau dibicarakan, mau ditanyakan? Silakan, Pak. Saya lihat lagi raise hand. Atau dari tadi ya, waktu saya minta di Di awal-awal awal ya. kali, iya betul. Oh, oke, oke. Kalau gitu saya turunkan tangannya ya. Baik, baik. Nah, ini dari Soekardi Pati. Untuk membuat jus pro, rasio yang disarankan 1:5:25. Kalau buahnya lebih dari yang disarankan, bagaimana hasilnya? Bu Dwi ada pengalaman, Bu? Gak apa-apa, nggak terlalu saklek. Kerennya jus pro atau promik itu nggak usah terlalu apa ya, ya Satu.
kaku. Saya kadang-kadang kebanyakan buah, kebanyakan air, nggak apa-apa gitu. Kebanyakan itu sedikit atau jus apa promilnya kebanyakan nggak apa-apa, aman aja kok. Selama nanti hasil fermentasinya itu keluar buih atau ada rasa asam, itu berarti udah jadi. Cuman emang yang dianjurkan adalah sesuai dengan takaran supaya hasilnya maksimal, itu aja sih. Iya, iya. Baik. Kemudian Ibu Yuliana, oh tanya lanjut. Adakah khasiatnya kalau durian Pak Juta? Khasiatnya ya, ya itu khasiat sih selalu ada ya Bu ya. Bu Dwi kan enzim dari durian itu dikeluarkan sehingga kita bisa serap enzim-enzimnya. Kemudian ya dan lagi itu minuman sesuai dengan taste atau selera. Jadi kalau mau dibilang biasanya orang makan durian tuh bukan cari sehatnya tuh, cari enaknya. Ya ada ya orang cari sehatnya makan durian, kayaknya Ya. jarang ya. Itu cari enaknya ya. Ya, tapi ya apa yang diciptakan Tuhan saat difermentasi itu biasanya akan mengandung sesuatu manfaat untuk tubuh kita. Oke, nggak apa-apa Bu Juliana, boleh dicoba aja ya. Kalau mau dicoba bikinnya seliter aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau suka nanti baru buat lebih banyak. Dari Ibu Lucia, apakah buah alpukat juga boleh Bu? Bu Dwi, ada Boleh, pengalaman buah alpukat? boleh. Cuman memang kalau lembek itu dia tidak disarankan buah yang terlalu lembek ya. Mungkin agak mengkel alpukatnya. Itu juga manfaatnya bagus. Karena nanti bisa dicek di websitenya itu ada alpukat untuk apa, ini untuk apa ya. Cuma kalau saya sih jarang pakai karena sayang nih alpukat kayaknya enak dimakan langsung. Kadang kalau saya mendingan pakai buah-buah keras lain, alpukatnya mungkin nanti campurin buat makannya aja gitu. Saya bikin jus gitu, alpukat nanti tambahin jus pro gitu. Paling gitu. Kalau saya jarang buat alpukat dimasukin itu kayak rasa sayang. Oke, oke, baik, baik. Kemudian dari APT Nyoman Sri Rahayu. Bu, Promik itu terbuat dari apa ya komposisinya? Oh, ini kayaknya belum pernah mengetahui. Silakan Bu Di, komposisinya dari Promik. Itu dari kan kalau tertulis di kemasan itu dari buah nanas atau dari nanas ya kalau memang nanas. Tapi itu pembuatan apa starternya itu dari umbi-umbian atau itu yang memang sifatnya itu ditemukan oleh foundernya ya. Jadi kita sendiri untuk detail komposisi yang kita bisa mungkin kita bisa buat sendiri itu nggak bisa. Jadi kita cukup beli, kita buat produk turunannya aja. Bikin jus pro dengan Promik atau gunakan Promik untuk sebagai kebutuhan lainnya seperti itu. Atau mungkin Pak Juta mau nambahin karena memang kan kita tidak tahu persis ya isi dari komposisinya itu cara buatnya kan nggak emang kita nggak tahu gitu. Oh, jadi kalau sesuai dengan label kemasan, Promik itu varian nanas berarti dari buah Buah nanas dan nanas. air. Kalau buah naga, varian buah naga berarti dari buah naga dan air. Nah, dilakukan fermentasi khusus sehingga hasilnya jadi Promik. Jadi saat ini memang bahannya dari buah dan air. Oke, lalu dari Ibu Rahmawati, buah bit bisa atau enggak? Nah, ada yang punya pengalaman, Ibu? Bisa, tapi rasanya nggak nyaman. Saya pernah Iya, coba, memang tidak buat untuk minuman rekreasi ya. Tapi kalau untuk obat sih oke aja. Mengkudu ya, pun dibuat juga. Mengkudu malah yang kelihatannya rasanya baunya nggak enak, tapi kalau dijadikan, kalau yang ngambil yang mengkel, rasanya lumayan kok gitu mengkudu itu. Nggak seserem yang dibayangkan. Cuman kalau bit itu emang dia ada getir, getir dari buah bitnya itu. Tapi nggak apa-apa kalau emang untuk tujuannya untuk kesehatan, dicampur aja di mix dengan buah lain yang mungkin bisa menambah lebih enak. ya. Kalau mau bisa juga ada masukannya buah bit itu di jus aja. Jadi atau enggak Tuh. pakai slow slow juicer, diambil airnya. Sekalian juga ada apel, sekalian juga kalau ada wortel. Jadi kayak ABC ya, apple, beet, carrot gitu. Setelah itu nanti ditambahin jus pro, udah masukin kulkas. Nanti setelah semalam tinggal diminum, wah itu rasanya enak tenan. Nah, Ya itu itu sudah terfermentasi enak kan. itu. Coba deh nanti. Belum pernah Coba ya. masak. Iya, jus ABC kalau perlu tambahin Nah, lemon sedikit lagi, wah itu sudah enak. Oke, ini dari
Sukardi Pati, promik disimpan pada suhu ruang atau harus masuk pendingin? Bu Dwi? Bisa di suhu ruang. Pendingin, kalau saya jus pro lebih suka di pendingin karena dia nggak akan berfermentasi lagi. Karena kalau jus pro udah kita buat nih, ketika ditaruh luar makin lama makin asam gitu. Jadi secara kualitas atau fungsi sama, cuman kalau kita terlalu asam kan makan minumnya juga kurang nyaman. Kalau saya lebih suka masuk kulkas seger-seger, geleg-geleg gitu. Itu agak lama, meningkat asamnya agak lama kalau di kulkas. Tapi kalau untuk promiknya mah di suhu ruang aja cukup. Saya aman kok nyimpan udah setahun 2 tahun juga ada yang masih ini promiknya aman. Masih Baik, ada stok baik. yang lama. Masih ada saya lama ya. Iya, ini suka koleksi nih, Bu. Suka eksperimen, Ya, R&D. eksperimen. Baik, ini dari Bu Yuliana. Jadi semua khasiat buah keluar ya, Pak, kalau direndam promik. Kenapa promik bisa mengekstrak khasiat buah? Adakah Pak Juta mengatakan alasan ilmiahnya? Wah, ini nggak tanya mengenai turunan ya. Oke, oke. Ya, Eh, silakan. saya informasikan sedikit ya. Benar, jadi kalau pakai promik, nanti enzimnya keluar, Bu. Nah, kenapa bisa mengekstrak? Karena di proses fermentasi. Jadi pada saat fermentasi, maka microbes atau konsorsium mikroba dari promik itu dia akan mengekstrak semua materi-materinya itu, enzim-enzimnya jadi keluar. Pada saat buah atau materi tersebut dimasak, biasa enzimnya mati karena enzim mati karena suhu tinggi. Oleh karena itu pada saat kita buat jus pro, kita tidak cari yang sudah dimasak. Ada yang tanya, kolang-kaling dimasak nggak? Gitu ya. Ya, kita jawabnya tidak. Karena kita mau dapatkan enzimnya. Jadi, kenapa bisa mengekstrak ya? Karena ada konsorsium mikroba. Ada beberapa mikroba yang mengekstrak bahan A. Mikroba jenis yang lain mengekstrak bahan B. Mikroba jenis yang lain mengekstrak bahan C. Nah, kalau di promik, dominannya tuh banyak jenis-jenisnya digabung jadi satu. Sehingga mau bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, semuanya diekstrak bisa. Oke, baik. Kemudian ini dari Subaryanti. Kalau promik sudah kadaluarsa masih boleh digunakan? Budi, Budi ada yang udah Wah, kadaluarsa belum? mungkin aromanya berubah ya. Itu tapi tetap saya pakai buat biowash. Biasanya kalau yang sudah, tapi belum hitam ya, mesti cuman aromanya agak kurang nyaman, saya biasanya saya buat biowash aja. Tapi kalau biasanya sih kalau udah sampai, belum pernah sih saya yang sampai hitam, tapi kalau jus pro pernah. Bukan jus pro biowash. Mungkin penyimpanan saya nggak bagus, itu menyerap menyerap patogen ya. Itu hitam, jadi menghitam, terus bau, itu pernah. Biowash saya pernah gitu, karena saya nggak rapat nutupnya atau bagaimana. Tapi kalau promik saya belum pernah kadaluarsa ya. Yang disebut Uh, kadaluarsa itu mungkin yang sudah benar-benar hitam atau ini. Kalau masih sudah cuma sudah bau, lewat expired date, Bu. oh gitu. Tapi sebenarnya sih itu kan hanya untuk BPOM ya. Kalau untuk masih bisa untuk dibuat biowash sih kalau saya. Mungkin Pak Iya, Dita iya. gimana? Jadi promik pada dasarnya fermentasi, jadi dia tidak ada expired date-nya. Pernah dengar ya kalau misalnya, oh anggur ini udah 20 tahun, anggur ini udah 30 tahun. Nah, itu fermentasi. Jadi kebanyakan fermentasi itu tidak ada expirednya. Jadi promik juga sama. Jadi yang sudah kadaluarsa pun masih bisa digunakan. Yang penting kalau dia masih aromanya masih oke, warnanya masih oke, masih bisa dipakai. Umumnya masih oke. Baik. Kemudian dari Luciana, saya beli promik kemudian saya tuang setengah ke wadah lain. Tapi berapa hari kemudian ada yang mengapung berwarna putih. Itu masih bisa dipakai promiknya? Saya jadi takut mau buat jus pro pakai itu. Aman, Silakan Bu Bu. Dwi. Aman itu, nggak apa-apa. Kalau putih itu kan memang bakteri baik jamur itu tidak tidak bahaya, memang itu fermentasi berarti masih bekerja. Bahkan itu bisa kalau putih-putih itu dioleskan di wajah, itu bagus Bu, buat masker. Itu eh, mikroba baik yang bekerja. Nggak apa-apa, itu aman kok. Langsung diminum pun nggak apa-apa, walaupun nggak dijadiin fermentasi. Aman ya Pak, ya kita ya. Aman, aman. Baik.
Kemudian dari Bu Rahmawati, apakah memang harus ditutup rapat ketika proses fermentasi? Nggak harus, tapi kita kan menghindari serangga atau kalau sebenarnya cukup bisa anaerob dan aerob ya kalau untuk fermentasi promik ini. Kalau untuk biowas sih mungkin aman-aman aja ya tutup sekedarnya, tapi kalau untuk kita konsumsi kan alangkah baiknya kita tutup rapat supaya nggak masuk mungkin serangga atau patogen atau apapun yang nanti mengurangin dari walaupun promik sendiri mampu bekerja untuk apa melawan patogen ya. Tapi kalau kita tutup lebih rapat, bersih, itu kan lebih nyaman untuk diminum. Iya, iya. Atau Ibu kalau mau tutup ya pakai handuk juga ditutup nggak apa-apa Bu. Boleh, Yang penting nggak ada yang masuk-masuk yang penting nggak gitu. masuk serangga atau apa. Serangga, debu-debu Nyamuk. yang lain nggak masuk. Iya. Jadi tidak harus ya. Baik. Ini pertanyaannya kayaknya sudah habis. Nah, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada yang mau sharing? Boleh silakan dibuka mic-nya. Dari siapa boleh? Mungkin Bu Tini tuh yang bikin apa selai, selai dari Jus Pro apa dari Ampas Jus Pro. Ya, Silakan Bu, silakan. ya terima kasih Pak Juta, Bu Dwi. Iya, beberapa waktu yang lalu saya memang memanfaatkan ampas Jus Pro itu menjadi sesuatu gitu daripada bolak-balik dibuang ke tanaman walaupun memang bermanfaat tapi cukup dari biowas saja. Saya coba bikin jam, probio jam, jadi selai dari ampas Jus Pro. Itu alhamdulillah saya udah tes ke keluarga waktu kemarin Lebaran. Pada suka nggak beda sama yang di pasaran, malah lebih sehat karena tidak terlalu manis. Jadi bisa isian roti itu tebel banget pakai jamnya. Rasanya jadi lebih lebih mantap gitu. Terus kalau diseduh dengan air es juga enak sekali. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak sirup gitu ya. Tapi masih ada buah-buahnya gitu. Jadi praktis, bisa untuk suguhan diisi ke roti, bisa juga diseduh ke air es atau air hangat gitu, bisa jadi minuman. Iya. Itu Wah, mungkin yang bisa saya share. jadi itu bisa jadi produk unggulan juga ya. Ada diferensiasinya ya Bu Dwi ya. Betul. Keren, keren. Idenya itu loh, kepikiran. Iya, tapi sayang ya, kok setiap kali kayaknya cukup dari biowas aja gitu yang untuk tanaman, untuk apa namanya alam gitu. Kali ini saya coba bikin untuk roti gitu. Kok enak ya? Ya udah jadi keterusan. Malah saya sekarang tadinya menghindari roti karena nggak tahu mau diisi apa gitu makannya. Akhirnya ya udah karena ada jam yang nikmat dan sehat, bolak-balik nyemilnya roti jadinya. Dan nggak Iya, ngerasa iya. dosa gitu loh Pak Cita. Tadi juga saya buka kayak jam itu, jamnya kali ada setengah gelas sendiri itu saya seduh pakai air. Tapi karena saya memang bikinnya nggak terlalu manis, jadi saya bisa menikmati lebih banyak apa selainya gitu daripada eh, apa perbandingannya dengan air tuh bisa 1:1 gitu. Jadi di gelas itu isinya banyak buah-buahan gitu Pak. Oh, berarti Iya, pada saat minumnya sambil gigit-gigit ya Bu ya. iya enak banget. Ada sensasi beda gitu daripada minum sirup gitu ya. Iya, iya, iya. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Yuliana. Bu Yuliana boleh open mic nggak Bu ya? Biar bisa langsung tanya nih. Ibu Yuliana mana ya? Jadi kalau tanya satu-satu ini bakalan bisa ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Silakan Bu Yuliana. Ya, halo malam Ibu. Mau nanya, itu selainya itu pakai gula nggak? Untuk bikin selai pakai Heeh. Bu, karena kalau enggak dia ya asam aja rasanya. Atau bisa juga kalau mau lebih sehat waktu bikin selainya nggak usah pakai gula dulu. Nanti ketika di apa namanya di anu ke roti di apa namanya dioles ke roti Oles. ditambahkan madu di atasnya. Kalau kan ada jus pro yang pakai kurma, katanya kurma itu membuat manis jus pro-nya. Apa bisa pakai selai untuk yang pakai kurma itu ya?
Saya kemarin juga bikin pakai kurma. Jadi kebetulan saya bikin minuman apa namanya kayak ginger ale gitu ya dari kurma, nanas dan kurma, nanas dan satu lagi apa ya kok lupa. Kurma, nanas dan eh, jahe, air jahe. Nah, itu jadi ampasnya kan ada rasa sensasi pedasnya, kemudian kulit kurmanya Agak juga manis. saya pakai, saya bikin jam nggak apa-apa Bu, malah enak Oh, jadi ada jadi kerkes-kerkesnya gitu loh waktu dimakan. oh, Ya, yang dan kata tadi ada yang bilang 3 hari penambahannya kurma itu 3 hari setelah di fermentasi hari ya Bu ya. ketiga boleh, dari awal juga nggak apa-apa, tapi memang rasanya jadi lebih asam. Cuman ketika kita panaskan si ampas ini, dia rasa asamnya berkurang. Tidak seperti waktu masih fresh gitu ya, waktu masih baru di blender kan masih ada beberapa BO yang keras ya seperti apa nanas gitu kan masih utuh-utuh ya keras, itu kan harus dibantu dengan blender. Nah itu saya icipin kan asam banget, tapi ketika kita panaskan itu asamnya berkurang. Jadi gulanya juga nggak terlalu banyak, kita menambahkannya ya selera aja sih. Makanya kalau memang mau sehat menghindari gula, tidak usah dikasih gula. Nanti pada saat aplikasi di roti tinggal tambahin madu gitu. Terus mau nanya lagi nih Bu, maaf. Itu kan kalau udah ampas kan katanya khasiatnya udah diekstrak semua. Ampasnya apa masih ada khasiatnya Ibu untuk Dia dimakan? masih ada serat. Memang mungkin nutrisinya Serat. semua ya, tapi masih mengandung serat. Dan yang jelas masih ada anunya probiotiknya di situ ya Bu. Nah nanti di pada saat membuat selai kita tambahkan juga promik sedikit sih, paling 2 sendok gitu Bu. Ya, jadi mengandung serat dan probiotik. Oke. Terima kasih Ibu jawabannya. Jadi lebih sehat bikin sendiri daripada beli di luaran ya. Beli di luaran itu gulanya bukan main. Mungkin juga apa materi buahnya misalnya selain nanas gitu loh. Nanasnya paling cuma sedikit, nanti Iya, lebih banyak sirup gulanya. artificial. Iya, jadi lebih sehat. Ya, kita bikin sendiri lah. Kita bisa mengontrol apa yang mau kita makan gitu. Mungkin Anak-anak bisa juga ditambah Bu Tini, ya. pengalaman juga kami buat coba juga. Untuk pemanisnya selain madu kami pakai stevia Bu. Oh iya. Oh, stevia ya, Bu. Ya, hanya sedikit sekali sudah langsung terasa enak banget gitu. Baik itu untuk tadi selai ataupun ini minuman apa saja yang hasil dari ini dari jus jus pro apa yang kita buat. Anak-anak kan tidak terlalu suka yang asamnya. Ya bisa begitu setengah tetes aja itu setengah nggak sampai 1 tetes dalam 1 gelas itu boleh nyebut merek lah ya itu udah hampir sama dengan Fanta. Nah itu jadi anak-anak itu saya kasih botol ya karena dibilang jus pro kadang-kadang mereka dikira obat. Nah itu nah kita buat mirip ininya warnanya merahnya seperti pakai buah naga. Kemudian dikasih hanya 1 tetes dalam ukuran 350 mili itu. Iya. Atau 1 botol Fanta itu 1 liter itu hanya 2 tetes. Udah enak banget Bu. Udah hampir sama lebih eco dari itu. Dari merek yang tadi saya sampaikan itu. Gitu. Maaf. Tapi kalau tadi Ibu Bu Dwi sempat bilang Sprite ya. Itu dari Dondong. Nah itu. Oh, mantap. Dondong enak banget itu nggak ada dondongnya ibu-ibu. Enak sekali dikasih. Wah, Tapi coba deh. pemanisnya jangan pakainya itu buah plum. Buah plumnya direndam air hangat dulu. Kemudian setelah 3 hari disaring, dipanen, masukkan plumnya ke dalamnya. Baru mau dikemas, itu saya coba itu hampir 1 bulan nggak ini tuh. Tapi ketika dibuka, gitu ya. Jadi seperti itu tadi, seperti Sprite putih Mantap. warnanya, bening, enak diminum, wah luar biasa pokoknya rasanya. Mungkin yang belum pernah coba ya. Jadi kalau menghindari gula, mungkin barangkali kita ya yang masih ini banyak di sini yang senior-senior. Kalau Bu Liana tadi saya lihat masih muda ya.
takut gula atau tidak mau menggunakan gula, saya coba pakai stevia. Ada proti itu kebetulan juga dari teman-teman ini yang belajar promik juga. Saya dapatnya justru dari teman-teman yang sedang ikut belajar promik. Mungkin Bu Tini masih ingat Bu Tini, Pak Arif itu. Oh iya, ya Bu. Ya, Ya, terus Bu, Bu, Bu Tini masih di setelah Semarang ini atau sudah di Jakarta? sudah pulang Bu, udah kelamaan di Saya mau Semarang. mampir ke kebun ya. Iya, Kita mohon maaf. Nanti kita janjian lagi. oke lah, nggak apa-apa. Nanti Pak Juta aja yang kita tunggu di Semarang biar diresmikan kebun budi dua di Semarang ya, gitu Jawa Tengah. Siap, siap. Ya. Oke, iya Bu. Iya. Jadi pemanis yang saya sarankan madu dan stevia. Saya coba sedang belajar ini menanam daun stevia. Sudah saya dikasih Pak Arif itu 3 tumbuh semuanya, bahkan berbunga. Saya hanya belum mencoba membudidayakan aja, sehingga nanti tidak perlu juga beli lagi. Wah, Nah, gitu. hebat Ibu. Jadi Ya. diapakan Bu, direbus daunnya atau gimana cara pengolahan gula stevia itu? Saya sedang belajar dengan Pak Arif, baru janjian besok. Ya, Saya harus dikirimin Pak sharing-sharing ya Arif. Bu Resti. Iya, nanti kita belajar bersama juga lah. Pak Arif ini juga pencinta, ini dia punya kebun luas juga di Bandungan, di Puncak ya. Kemudian dia jarang turun ke Semarang. Kalau pas ke Semarang, saya ditanya kemarin, Bu, udah habis belum stevianya? Sudah, karena kemarin ada teman-teman yang mau ada yang mau ke Penang, mau dampingin suaminya kanker, ada yang mau. Akhirnya saya bagi-bagi juga. Saya tinggal sedikit. Rupanya feelingnya Pak Arif itu buat juga. Jangan-jangan udah habis dibagi-bagi Bu Pasar Ibu. Iya habis. Udah ambil lagi deh di rumah. Ada khusus Bu Pasar Ibu gratis katanya. Nah ini sih. Dan kita belajar juga dari buah atau pohon stevia ya atau tanaman stevia itu sudah ini tadinya kecil-kecil sekarang udah berbunga. Nah, besok rencana mau ketemuan Berkat dengan biowas tentunya ya Bu. ya pasti masih tanaman yang kita tanam tanggal 29 November 2023 ditinggal mudik 5 hari merah semua lomboknya itu. Ini bangsa pada dipanenin lagi. Jadi udah bagus banget lah. Nggak rugi nggak ada nanti gagal ya. Jadi sekali lagi teman-teman baik Justro maupun biawasnya nggak usah ragu, gunakanlah takar-takarannya seperti Bu Dwi tadi itu tidak terlalu harus saklek ya takarannya ya. Tapi kalau rumusnya 1525 selalu saya patuhi karena biar betul-betul optimal ya. Tetapi kalau untuk peminumannya saya sendiri hampir 24 jam minumnya jus pro gitu. Itu tadi agak sedikit ini langsung sudah ini. Kalau agak agak ini karena banyak kegiatan jadi piket kebun selama ditinggal mudik karyawan semua, saya minumnya tetap Promik. langsung promik gitu. Iya, ya. Gitu Bu. Jadi sehat-sehat semuanya Pak Juta. Bu Dwi hebat sekali kan mungkin. Bu Dwi saya mungkin ada nanti saya japri aja mungkin atau diskusi kita ada sesuatu yang saya diskusikan dengan Ibu dulu deh. Ya Bu Resti. Terkait dengan Makasih. tadi bisnis yang bukan untuk saya sih, untuk para milenial karena saya sendiri di Pemkot akan diberi kesempatan tahun anggaran 2024 akan memberikan sosialisasi promik dengan turunannya di 10 Kabupaten. ini. Bukan. 10 SKPD. Jadi ada dinas pertanian, dinas lingkungan hidup yang 2 itu sudah pasti. Dinas kemudian pemuda dan olahraga karena mereka akan mengangkat para pemuda-pemuda milenial. Nah, pilih ini lagi mana yang dipilih untuk 2024. Saya sudah ditelepon. Apa Bu nanti kalau yang diberikan untuk betul-betul milenial. Apakah dari compostingnya atau ya, yang mau saya diskusikan dengan Ibu ini Bu Dwi Kartika adalah bagaimana tadi produk-produk tadi kan milenial banget itu.
Artinya memasarkannya, membuatnya tidak perlu tangan kotor. Orang-orang milenial kan Betul. mudah, bahannya mudah didapat, terus mudah dimengerti, mudah masuk Instan. akal kan gitu ya. Betul. Jadi pakai teknologi lah yang pasti. Iya. Jadi artinya kalau suatu saat Bu Dwi Kartika saya rekomendasi untuk mereka bertanya, otomatis kan saya bicara dulu dengan Bu Dwi kan gitu kan. Baik. Siap. Mungkin karena Bu Dwi masih milenial kayaknya. Oh, Enggak sih? Kayak Pak Juta. Kalau saya dengan Bu Erna, Bu Tini adalah ibunya milenial. Sama-sama milenial ya Bu ya. Oh, iya. Neneknya milenial. Itu mungkin biar semangat aja Pak Juta, ketawa aja di sana mentang-mentang tiap hari minum jus pro jadi awet muda ya. Seger. Kalau kita sudah awet Iya. tua. nggak berani Awet sama tua. Sri Kandi ini. Gen Z, Pak Juta Gen Z. Tapi Gara-gara saya minum coba ya. komik. Selama libur ini, karena libur anak kebun kan pada libur, memang saya beri kesempatan mereka libur. Jadi saya dengan suami yang kerja, saya coba dari jam 6 sampai jam 9 nonstop 3 jam itu bersihkan terong, bersihkan ini semua, merapikan, membagi, membuat promik, merapi-rapikan semua itu. Sore lagi jam 4 sampai jam 6 2 jam, berarti 1 hari 5 jam. Tetap strong, jadi tidak capek gitu. Ya. Tapi minumnya kalau nggak jus langsung promiknya gitu. Terus Mantap. ini selalu ada di sampingnya. Jus pro pakai yang 1 liter. Bajunya basah semua. Yang saya rasakan badan bugar. Nggak ada bangun tidur jadi malas. Oh no gitu. Itu ya. Ya kira-kira itu Pak pengalaman. Bu Dwi sekali lagi Keren. saya akan mencoba mendalami Siap, pengalaman Bu. Ibu sudah luar biasa. Mungkin bisa saya Makasih. bawakan nanti saya rekomendasi untuk orang-orang milenial yang akan saya hadapi nanti jadi peserta seminar atau workshop kami. Salah satunya kalau Bu Tini udah pastilah saya akan Bu Erna, wah luar biasa. Tapi Bu Dwi kan baru ini ya, kemarin belum sempat kita Betul. ngobrol. Belum Ya, gitu. sempat. Siap, Bu. Oke, Ditunggu. makasih. Baik, Senang makasih. banget boleh ketemu. Terima kasih Bu Resti. Kasih, Bu Resti. Semangat Baik. terus. Nah, Semangat. ini yang disebutnya namanya saling berjejaring ya. Yang nggak ketemu akhirnya bisa ketemu yang baru. Yang sudah ketemu tetap dicari-cari ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu Dwi. Apa ada punya pengalaman dari Bu Lala? Saya bikin yogurt gagal. Apa diberikan promik didiamkan 3 hari? Apakah aman untuk dikonsumsi? Bu Dwi ada pengalaman bikin yogurt, Bu? Pernah sih, tapi yogurtnya pakai susu ini ya, pakai susu oat. Jadinya saya pakai susu plant based. Jadi susu non dairy milk, jadi bukan susu sapi. Itu saya bandingin 1:10. eh, Susunya tuh kalau bisa sih ya bisa kacang kedelai, bisa pakai oat gitu. Bisa juga pakai UHT sih kalau yang memang konsumsi itu. Dicampur aja, diamin suhu ruang, ditutup pakai tutup gelas atau kain aja 8 sampai 24 jam udah jadi kok. Nanti misah tuh antara air dan itunya apa gumpalan susunya. Saring aja dengan kain, terus gumpalannya tuh yogurtnya. Kalau airnya buat siram tanaman atau dibuang boleh. Jadi itu mudah banget. 1:10 ya. Satunya itu promik, 10-nya susunya. Itu sih saya Iya, resep dari Bu Ivon sih ya. iya, iya, iya. Nah, Bu Lala ini apa mau open mic, Bu, untuk tanya lebih lanjut, Bu? Kira-kira gagalnya itu seperti apa? Kalau pengalaman Bu Dwi sih, ya lancar-lancar aja, Bu. Cari ya. Bu Lala, ada yang mau coba Ya, untuk bicara? Ya, silakan, Ibu. ya, selamat malam. Mohon maaf, saya nggak bisa buka ini ya Gak apa-apa kamera Bu ya. Lala. Iya, saya bikin susunya ini sorry, bikin yogurtnya itu pakai ini susu ini ya, fresh milk ya. Oh iya, bisa juga sih sebenarnya. Iya, dan baru kali ini saya mencoba itu gagal. Jadi kayak biasanya kan bagus jadinya gitu loh. Kali ini gagal. Jadi kita lagi mau coba kebetulan lagi baru di Promik, jadi mau coba gitu loh Bu. Kira-kira apa bisa nggak ya dia dikonsumsi kembali, dikonsumsi dengan kondisi yang demikian gitu loh.
Kayaknya sih nggak ada masalah ya. Gagalnya ini wujudnya kayak apa? Maksudnya disebut Jadi gagal. terpisah antara ada gumpalan yang putih dengan yang cairnya yang bening. Kalau Bu Ivon sarankan malah itu kan disaring, kita ambil yang gumpalannya. Memang Oh, terpisah, oh, memang terpisah. Airnya yang dibuang atau dibuat siram tanaman. Ya terpisah Bu Erna ya. Ya, sama ini airnya kalau saya sih dulu pernah bikin juga dipakai toner rambut. Kasih apa Bu? Di toner rambut Oh toner. yang air yang oh, beningnya itu. Oh Jadi buat bukan buat gagal ya. Berarti bukan bukan. gagal dengan bentukan begitu tuh sebenarnya terpisah itu bukan gagal ya. Yang memang diambil yang gumpalannya itu, yang sebagai yogurtnya itu yang gumpalannya itu. Oh, oke oke oke. Heeh. Iya ya. Jadi nggak perlu lagi ditambahin promik sebenarnya itu sudah bisa dikonsumsi ya Bu ya. Iya, sudah itu sudah jadi yogurtnya. Oke. Kalau yang tadi Ibu bilang pakai susu oat atau susu yang pakai plant base gitu Itu digabung dengan itu cara membuat promik yang saran dari Bu Ivon itu satu promik 10 susu perbandingannya. Terus didiamkan itu selama 8 sampai 24 jam. Tutup kain apa tutup gelas aja biasa. Terus nanti misah antara air dan gumpalannya, terus airnya dibuang, gumpalannya yang dibuat itu buat hmm, yogurtnya. oh, satu tutupnya promik gitu ya Bu ya maksudnya ya. 1 banding 10 ya misalnya Satu banding 10. Oke. 10-nya susunya, satunya promiknya perbandingannya. Oh, oke oke. Baik baik. Terima kasih Coba banyak. aja. Iya Baik, iya. sama. Oke, makasih Bu Dwi. Sama Bu Lala. Bu Erna, cara tonernya langsung aja atau diencerin lagi atau gimana, Bu? Langsung sih Bang. Kalau mau diajarin boleh juga, tapi enak-enak langsung di ini aja setelah setelah keramas. Ini di apa di seperti toner biasa aja gosok-gosok gitu ke Wow. kulit. Bagus Oh, banget. Kalau suami saya ininya promiknya campur air. Kemarin dia kan agak kering katanya ini kepalanya gatal. Terus saya bilang udah pakai malah pakai bukan promik, pakai ini jus pro. Dia gini-gini 2 hari ya enak katanya. Enak nggak kering lagi. Sama kayak saya apapun obatnya promik. Justru Udah kasih sudah kasih probiotik, kasih probiotik. Sampai apal anak saya tuh kalau apa aja. Kasih ini apapun promik katanya. obat segala. baik-baik. Jadi untuk kepala, eh, untuk toner rambut, toner kepala ya Bu ya. Jadi kita bisa pakai air dari yogurtnya, air yang misalnya, ataupun juga mau promik campur jus pro diencerin, tinggal langsung dipijat-pijat ke kulit kepala, gitu ya Bu Ya, ya. ya. Baik-baik. Oke, teman-teman sekalian kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Wah, ini semakin malam semakin seru aja ini. Udah jam 9. Iya, sampai-sampai jam 9 ini. Ya nggak terasa. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, nanti saya minta Ibu Dwi untuk kasih kata-kata penutup. Ya, silakan Bu Dwi. Langsung aja kasih kata-kata Ya, penutup Bu Dwi untuk terima kita Kalau nggak tutup. kasih. ditutup terbuka terus. Bapak Iya, Ibu, terima kasih. Ya, saran saya tadi ya, ayo mulai bikin kreasi produk apapun yang bisa mungkin ditambahkan Promik atau Jus Pro atau BioWash yang akan meningkatkan dari manfaat atau brand dari produk tersebut. Ayo sama-sama kita sama-sama kreatif. Ayo diskusi boleh. Nanti saya juga sama pengurus apabila ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi produk, boleh kita sama-sama kita bantu. Termasuk Pak Juta ya. Kemarin juga saya banyak diskusi Pak Juta, Bu Ivon. Kalau ada saya mau bikin ini gimana? Apakah aman? Apakah ini biasanya kami diskusi juga kok. Gitu ya. iya, iya. Terima kasih Bu Dwi atas sharingnya pada malam Sama-sama. hari ini. Ini adalah salah satu eh, orang yang mencoba untuk membuat turunannya dan dijadikan ekonomi selanjutnya, kegiatan yang berdaya ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang lain juga tidak menutup kemungkinan bisa membuat turunan-turunan yang berbeda dengan menggunakan Promi. Baik, sampai sini acara malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dwi Kartika, kepada Sama-sama, Bapak Pak. Ibu yang lain, karena sudah meluangkan waktu yang berharga pada malam hari ini.
Kita jumpa pada kesempatan yang mendatang. Selamat malam semuanya. Malam. Pak Duta, Nah, Budi, terima terima kasih kasih Mbak Dwi, Sukses semua. Pak Juta. semuanya. Selamat malam. Selamat berkarya. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih Terima Pak Juta. kasih Bu Selamat Ana, malam. Bu Tini, Bu Pak Erna. Restiana, Selamat sampai ketemu malam. lagi. Kapan ya? Hmm. Itu kenapa itu? Asri, Ada Habis yang kebanyakan terlewat. Wati, itu Bu tuh, Luciana, justru Bu itu. Wati, Bu Lisa.